Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali lagi ketemu dalam Wednesday Breakthrough secara online. Kita bersyukur lewat semua yang kita alami, kita masih boleh kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh merasakan hadirat-Nya. Walaupun secara online, kami percaya Engkau siap memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami siap untuk boleh menerima setiap lawatan-Mu. Kami boleh menerima setiap berkat-Mu, lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami, lewat setiap firman-Mu yang disampaikan. Kami siap untuk boleh menerima setiap berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita sembah Dia lewat setiap pujian hati kita. I grow
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketemu lagi kita di malam hari ini di doa di hari Rebu, Wednesday Breakthrough. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang padamu pada malam hari ini. Kami hendak mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Roh Kudus. Pimpin yang berbicara, pimpin kami semua yang mendengar, termasuk saya. Pimpin kami untuk mendapatkan pelajaran yang baru dari-Mu ya Tuhan Roh Kudus. Yang membuat kami diubahkan cara berpikir kami, diubahkan cara kami memutuskan segala sesuatu. Sehingga kami enggak cuma jadi pendengar, tapi juga jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bulan ini gereja kita punya tema The Power of Holy Spirit, kuasa dari Roh Kudus. Nah, ketika saya merenungkan mau sampaikan apa ya Tuhan buat hari Rabu ini, maka saya diingatkan akan sebuah peristiwa yang pernah saya alami beberapa tahun lalu. Saya bertemu dengan seorang pengusaha yang cukup sukses lah menurut saya. Beliau punya beberapa properti, villa-villa gitu ya yang disewa-sewakan. Dan orangnya juga mau cerita, mau berbagi cerita. Jadi satu saat itu kami ngobrol sampai malam dan beliau cerita banyak hal. Kami cerita ngalor ngidul gitu ya, dari cuman hal-hal yang sederhana sampai akhirnya hal yang pribadi. Beliau cerita tentang pengalaman hidupnya waktu beliau masih muda. Ya, cerita bahwa waktu dia masih sangat muda, dia hidupnya sangat susah. Dia pernah jualan cendol keliling pakai gerobak gitu. Dan itu bukan punyanya, itu punya orang. Jadi dia masih ada setoran setiap harinya sekian gitu ya kepada pemilik gerobak dan pemilik modal lah gitu. Dia cuman keliling-keliling doang. Nah, seringkali cendolnya tuh nggak laku Bapak Ibu. Jadi setorannya tuh nggak nyampe minimalnya gitu. Sehingga dia nggak punya uang buat beli makan. Padahal namanya dorong gerobak keliling kampung pasti butuh tenaga yang ekstra lah ya. Dan untuk makan karena dia gak punya uang, dia terpaksa makan cendol dagangannya sendiri. Ya bukannya cendolnya gak enak, tapi kalau setiap hari harus makan cendol, bisa Bapak Ibu bayangkan betapa anaknya kita gitu ya. Kalau makan sesuatu yang sama setiap hari selama beberapa lama. Nah, Bapak ini bercerita bahwa saat-saat itu adalah saat-saat terendah dalam kehidupannya. Saat-saat yang menyedihkan menurut dia. Karena dia bilang orang miskin tuh sangat menderita. Dia bilang gitu. Dan justru karena hal itulah dia berjanji pada dirinya sendiri. Bahwa saya gak mau miskin terus. Saya harus kaya. Saya harus berhasil dalam hidup ini. Jadi orang yang kaya. Dan hal itu memicu beliau ini untuk berusaha dengan keras. Dan benar, ya tentu dengan tidak mudah juga ya. Setelah berapa tahun kemudian, beliau bisa mencapai apa yang dia impikan. Jadi orang yang sukses secara harta. Nah, apa hubungannya dengan tema hari ini? Saya waktu tiba-tiba diingatkan kisah itu, pikiran saya tiba-tiba melayang ke hal yang lain. Pertama saya memikir bahwa kalimat Bapak itu dibilang, saya nggak mau lagi miskin. Karena miskin itu tidak enak. Miskin itu menderita. Miskin itu menyakitkan. Tidak dianggap orang. Gitu ya, tidak dipandang oleh siapapun. Orang miskin itu nggak enak. Maka dia mau kaya. Lalu pemikiran saya bisa melayang-layang ke arah, adakah ya orang yang mempunyai pemikiran serupa tetapi terhadap dosa? Ada nggak ya orang yang bilang, sebelum saya mengenal Kristus saya hidup dalam penderitaan. Saya menjadi budak dosa. Hidup saya sangat menderita. Hidup saya sangat tidak enak. Saya kacau balau. Saya muak hidup dalam dosa. Saya menderita. Saya miskin rohani gitu ya. Tapi setelah saya terima Kristus, saya berjanji saya nggak akan mau lagi menderita menjadi hamba dosa. Saya menjadi hamba Kristus.
saya mau menang atas dosa. Kayaknya jarang ya ada orang Kristen yang bilang begitu. Karena pada umumnya orang malah berpikir sebaliknya. Waduh, setelah ikut Kristus kok semua hal nggak boleh ya? Gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, baca kitab tiap hari, saat teduh, ikut komsel, harus ke gereja, harus ini, harus itu. Kok malah banyak aturan ya setelah kenal Kristus? Dulu sebelum kenal Kristus saya mau pulang malam, mau ke clubbing, mau apa, saya bebas. Sekarang minum mabuk nggak boleh, ngerokok nggak boleh, semua nggak boleh. Dan kan umumnya kan banyak orang begini nih, nggak semua ya, banyak orang udah kenal Tuhan Yesus, udah bebas dari dosa, lalu nggak lama jatuh lagi gitu ya, bebas lagi, jatuh lagi gitu ya. Tobat ya, tobat, kumatnya, bolak-balik berputar-putar di antara tobat dan kumatnya. Berbeda dengan yang Bapak tadi kan, Bapak tadi merasa bahwa miskin itu menderita sekali. Dia mau bebas dari miskinnya. Dan dia mencapai apa yang dia impikan. Dia jadi cukup berhasil lah, cukup kaya. Punya banyak usaha, punya banyak properti. Nah anak Tuhan gimana? Kenapa kok seringkali malah anak Tuhan menganggap bahwa dosa gak dianggap sebagai penderitaan, tapi dosa dianggap sebagai kenikmatan yang terlarang gitu ya. Ya kan? Kadang-kadang dosa tuh mirip kayak makanan. Makanan yang sehat dengan makanan yang gak sehat, enak mana Bapak Ibu? Ya pasti enakan makanan yang gak sehat ya. Gorengan ya, yang garing, kriuk-kriuk, crispy, waduh asin, waduh. Tapi itu semua gak sehat kan? Suatu ketika saya bersama beberapa teman, kami makan sebuah soto Betawi, soto mie dijual di situ ya. Dan itu restoran cukup mahal lah, karena seporsi bisa 60.000 plus minum plus tambah risol ya, pokoknya satu orang 60.000, cukup mahal buat saya untuk semangkok soto Betawi atau soto mie. Tapi karena pengen coba-coba lah kita bersama beberapa orang gitu ya. Saya bilang sih ini cukup enak sotonya, enak kok sotonya. Tapi ada teman bilang ini kurang enak sotonya. Loh, kenapa nggak enaknya? Nggak enak. Ini sotonya kurang kotor, kurang jorok. Maksudnya gimana? Enakan soto bapak-bapak, abang-abang yang di gerobak pinggir jalan. Lemaknya lebih banyak, lebih berasa berlemaknya gitu ya. Dan pokoknya lebih gurih lah. Saya pikir-pikir, iya juga sih ya kalau dibandingkan dengan soto Betawi abang-abang yang di gerobak itu, emang kayaknya lebih enak soto itu sih dibanding soto ini. Jadi kadang-kadang hal yang kotor, yang gak sehat, itu lebih enak dibanding yang sehat, Bapak Ibu. Terus saya renungkan lagi, atau mungkin begini, karena di soto yang mahal itu kurang satu bumbu khusus. Bumbu apa? Ya kalau di gerobak kan bapak-bapaknya lagi motong-motong daging, lalu ada orang yang selesai makan dia, Pak mau bayar? Oh iya berapa? Sekian. Dia ambil uangnya, taruh di kantongnya, dia kasih kembaliannya, terus dia ngelap sebentar di lapnya, lalu dia motong-motong lagi dagingnya. Lalu dagingnya masuk ke mangkoknya kita yang dikasih kuah itu ya. Nah itulah bumbu yang gak ada di soto yang mahal itu ya. Mungkin itu yang bikin gurih gitu. Tapi itulah kadang-kadang yang kotor, yang jorok, yang berdosa, itu kita anggap lebih nikmat daripada yang suci, yang kudus, yang bersih. Betul apa? Betul. Memang manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Kalau bahasa teologinya, naturnya itu natur dosa gitu ya. Paulus berkata begini di Roma 7 ayat 22 sampai 24. Roma pasal 7 ayat 22 sampai 24, saya bacakan ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah gak sih merasa bahwa dalam tubuh kita ini ketika kita menghadapi sebuah keputusan, ada sebuah
dua saran atau dua pemikiran yang mempengaruhi keputusan itu. Contoh begini, contoh nih. Bapak Ibu lagi jalan-jalan, misalnya jalan-jalan sendirian. Lalu tiba-tiba ngeliat ada sebuah tas jatuh di bawah. Ada sebuah tas tuh. Tas siapa ya? Lalu kita ambil tas itu, kita buka, isinya duit. Banyak lagi. Kira-kira 100 juta. Wah, banyak banget nih. Nah, saat itulah pasti hal pertama yang kita lakukan adalah ngapain yuk? Kita pasti tolak-toleh. Ada orang gak ya? Ya kan? Saat kita tolak-toleh itu ada dua pemikiran yang pasti muncul. Yang pertama adalah, ini uang siapa? Jangan-jangan orangnya belum jauh. Ya kan? Kasihan ini orang, kalau ini orang kerja di kantor yang lagi ambil uang pasti dipecat nih orang ini. Karena menghilangkan uang 100 juta yang banyak ini. Mana orangnya ya? Udah deh, saya amankan, saya tungguin dulu. Sampai tahu dia balik. Ya, bisa saya kembalikan uangnya. Itu pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua adalah tolak-toleh. Ada orang yang lihat gak? Gak ada. Yuk kabur. Ya, kabur. Puji Tuhan, ini jawaban Tuhan atas doa saya. Gitu malah ya. Ini adalah uang yang Tuhan kirimkan dari surga. Ya, mulai ngaco gitu ya. Kenapa? Karena sebagian tubuh kita, sebagian dari kita itu suka akan hukum Allah. Kita tahu yang benar itu kayak apa. Kita tahu yang harusnya dilakukan yang mana. Tetapi kata Paulus, ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi kita itu. Dan hukum ini akan bilang, udahlah, bawa pulang aja duitnya. Jangan-jangan itu memang jalan Tuhan untuk memberkati kamu, gitu ya. Atau kalau kamu gak ketemu orangnya, terus mau dibawa kemana? Ke orang berwenang, ke security, atau ke pihak berwajib? Belum tentu sama mereka dibalikin ke orangnya atau ke negara. Siapa tahu dibawa pulang dia juga. Mendingan daripada dibawa orang lain, mendingan kamu yang bawa. Pasti ada pemikiran-pemikiran seperti itu, dan itu bertarung. Pemikiran yang benar dan pemikiran yang curang itu. Karena manusia memang punya kecenderungan untuk berdosa. Sebab itu manusia perlu yang namanya pembaharuan, Bapak Ibu. Pembaharuan, dan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Karena itulah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, aku akan mengirim padamu seorang penolong yang lain. Pembaharuan itu harus dilakukan bersama dengan Allah Roh Kudus. Kita buka Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada pembaharuan yang Roh Kudus kerjakan kepada kita. Itu kuasa Roh Kudus yang menurut saya kuasa yang paling hebat. Mampu membaharui manusia lama kita jadi manusia baru. Mampu mengubah kita jadi manusia yang baru. Membaharui kita. Sedangkan kita cuma ingatnya bahwa kuasa Roh Kudus itu kuasa kesembuhan. Ya betul juga sih. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat gitu ya. Yang yang sakit sembuh gitu ya. Tabrakan tapi gak apa-apa. Kuasa Roh Kudus. Ya bisa, karena memang Roh Kudus punya kuasa. Tetapi ada salah satu tujuan Roh Kudus di bumi ini adalah membaharui kita. Dan itu yang seringkali kita lupakan atau jarang kita renungkan. Yang kita kejar adalah kuasa jasmaninya. Kuasa apa? Memberkati, kuasa menyembuhkan dan sebagainya tadi itu. Tapi ada tujuan Roh Kudus, yaitu membaharui kita. Caranya gimana? Yohanes 16 ayat 13 bilang begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Gak cuman kuasa supranatural, tapi kuasa yang membawa kita kepada kebenaran, yang membaharui pikiran kita, yang membaharui kebiasaan kita, membaharui gairah kita. Kalau dulu bergairah kalau mau berbuat dosa, sekarang bergairah kalau mau berbuat kekudusan. Mampu membaharui hati nurani kita. Itu kuasa Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Karena manusia cenderung berbuat dosa. Tuhan Yesus adalah Allah, satu-satunya Allah yang pernah jadi manusia. Betul gak sih? Tuhan Yesus mengerti betul bahwa manusia itu begitu besar godaannya, begitu lemah dagingnya, begitu mudah berpindah hati, atau begitu mudah menuruti kemauan dosa, kemauan dagingnya. Tuhan Yesus tahu betul itu karena dia pernah jadi manusia, memiliki daging manusia yang seutuhnya. Karena itu Tuhan tahu kita nggak akan bisa, manusia nggak akan bisa melewati semua ini menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa tanpa penyertaan Allah Roh Kudus. Makanya dia kirimkan Allah Roh Kudus untuk menyertai kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Jadi hal yang penting dalam kuasa Roh Kudus, tema kita bulan ini adalah kita dibaharui, Bapak Ibu. Kita dituntun kepada pembaharuan, mengenal seluruh kebenaran. Tidak cuma kenal, tapi hidup di dalamnya. Dan itu perlu proses. Itu hal yang tidak bisa diterima dengan sederhana, diterima dengan apa adanya. Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Bapak Ibu jangan berpikir bahwa pengalaman itu harus hal yang supranatural gitu ya. Misalkan, saya dulu pernah kecelakaan, mobil saya hancur lebur tapi saya nggak apa-apa. Ya itu bisa saja karena memang kuasa Roh Kudus ya. Tetapi ada hal-hal sederhana yang bisa menunjukkan bahwa Roh Kudus itu menyertai kita dan membaharui kita, menyadarkan kita. Contohnya nih, saya pernah beberapa kali, saya kan orangnya suka bercanda, suka nggodain orang gitu ya. Kadang-kadang setelah saya nggodain seseorang gitu ya, lalu saya sorenya atau malamnya tuh saya lagi diam-diam, seperti ada sebuah teguran yang membuat saya berpikir, iya ya harusnya saya nggak boleh bercanda sampai segitunya, karena pasti menyakiti orang itu. Seperti Roh Kudus menjelaskan, nggak bolehlah kamu gitu loh, itu nggak sopan lah, itu menjatuhkan wibawa dia di depan banyak orang. Saya berkata, iya Tuhan, sorry ya Tuhan, untuk next time saya akan berusaha lebih baik lagi. Itu Roh Kudus Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu merasa begitu? Lagi habis ngapain dengan seseorang, mungkin bersih tegang, lalu tiba-tiba setelah agak lama, saudara merasa, kok aku gitu ya? Ngapain aku gitu ya? Lalu menyesal, nggak boleh gitu mestinya. Itulah nuranimu, Roh Kudus berbicara lewat hati nurani kita, menyadarkan kita, membaharui kita, menuntun kita kepada kebenaran. Dan seringkali kebenaran itu kita sudah tahu sebetulnya, tetapi ketika Roh Kudus yang menyampaikannya itu pada saat yang tepat. Saya waktu tahun 2000 baru bertobat dari kenakalan saya dulu ya narkoba dan sebagainya, saya dulu ngacau. Waktu saya baru bertobat, itu setelah saya bersih, saya udah gak pakai lagi, hal pertama yang harus saya lakukan adalah cari kerja, betul ya? Tapi ada sebuah pengalaman saya bahwa mencari kerja itu tidak mudah. Bagi saya waktu itu ya, saya pernah beberapa kali melamar di sebuah perusahaan gitu ya. Selalu ada satu hal yang saya berdoa, Tuhan tolong supaya HRD-nya nggak nanya kalimat ini Tuhan, karena saya nggak bisa jawab bohong gitu loh. Saya pasti jawab jujur. Apa kalimat itu? Kalimatnya adalah, apakah Pak Denny pernah menjual atau memakai narkotika dan obat-obatan terlarang? Dan setiap kali saya ngelamar kerjaan pasti nanya itu, ngeselin kan? Ya saya pasti jawab,
Pernah Pak, tapi saya sudah bersih sekarang. Itu dulu. Tapi gara-gara itu juga saya tidak diterima di perusahaan-perusahaan. Karena saya nggak diterima perusahaan, ya saya akhirnya kerjanya apa? Saya jadi sopir Bapak Ibu. Saya nyopir mobil travelnya ipar saya. Koko ipar saya punya travel dari Banyuwangi ke Surabaya dan saya nyopir travel itu. Ngangkatin koper gitu ya. Sangat berbeda waktu saya masih di Surabaya, masih di dunia malam. Saya kenal banyak orang di diskotik-diskotik. Saya kalau datang saya disambut. Kalau saya ruangannya penuh, pasti dibukakan meja baru. Meskipun saya nggak minta. Kalau saya lagi pakai obat gitu, pasti ada security yang jaga. Kalau ada gerebekan, pasti saya dikasih tahu lebih dulu. Pak, mau ada ini Pak. Oh siap. Saya kabur langsung. Dari dunia yang malam itu saya dipandang, dihormati. Lalu saya ditangkap Tuhan, bertobat, dan saya jadi sopir L300. Bawain koper orang-orang, dikasih tips 5.000. Pada dulu saya kalau kasih tips security itu 50.000 saya kalau kasih. Tapi di situ saya merasa bahwa hidup saya nggak ada gunanya. Kerja kantor nggak keterima, cuma bisa nyupir. Sampai kapan saya kayak gini? Apa gunanya saya hidup kalau saya nggak bisa apa-apa? Mau balik ke dunia malam? Mustahil juga. Ngapain? Saya udah terima Tuhan Yesus gitu kan. Dan rupanya hal itu tanpa saya sadari ada dalam kepala saya, dalam perasaan saya. Dan membuat saya seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sampai suatu saat, waktu itu di Banyuwangi ada namanya ibadah tengah minggu. Ya, hari apa saya lupa, pokoknya tengah minggu deh. Dan malam itu saya main musik, saya main bass, sambil lagi penyembahan, waktu lagi praise and worship, saya nyanyi nyembah sambil main bass. Tiba-tiba ada sebuah suara yang audible, tapi nggak di telinga, tapi di dada saya. Dan saya yakin itu suara Roh Kudus. Dan suara itu bilang begini, my precious child. Udah gitu doang. Dan saya lepaskan bass saya taruh di bawah. Saya tersungkur, saya bersujud, saya nangis di depan Tuhan. Saya seperti disadarkan hari itu bahwa meskipun saya merasa saya nggak ada harapan, saya nggak ada harganya, saya nggak ada gunanya, tapi di hadapan Tuhan saya berharga. Saya anaknya, miliknya yang berharga. Bapak Ibu, itu kalimat yang ada di Alkitab sebetulnya. Yang pernah saya baca pastinya. Tapi ketika itu diucapkan begitu tepat, pada saat yang tepat gitu ya, membuat saya jadi dikuatkan, dihiburkan. Dan saya percaya itulah Roh Kudus yang berperkara. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu tunggu ada suara anakku yang berharga. Ada di Alkitab, 1 Petrus dengan jelas mengatakan bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Bahkan lebih mahal dari emas, dari perak. Itu dengan darah Kristus yang mahal harganya. Bayangkan bahwa Bapak, Ibu, dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, harga kita itu setara dengan darah Yesus. Luar biasa berharga, bukan? Karena itu, dalam kecenderungan sebagai manusia kita berbuat dosa, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, dibaharui hari demi hari, proses demi proses. Mungkin gak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Amin. Amin Bapak Ibu. Percayalah bahwa serusak-rusaknya kita, kalau kita mau meresponi tuntunan Roh Kudus menuju kebenaran, pasti akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali lagi bahwa saya tutup dengan ini bahwa perjuangan kita melawan dosa itu nggak akan pernah berakhir selama kita masih hidup, selama kita masih punya tubuh celaka ini. Kita akan terus melawan dosa itu, berperang lawan dosa. Jangan pernah lengah. Dan tiba saatnya nanti kita semua masuk peti, kita semua sudah mati nanti, selesai perjuangan kita melawan dosa. Karena itu selagi masih hidup, berjuanglah sekuat tenaga.
Amin. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus yang membaharui kita pasti bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat pimpinanmu, buat semua firman-Mu pada malam hari ini. Ajar kami ya Tuhan Roh Kudus mengerti lebih lagi, bahkan gak cuma mengerti tapi juga melakukannya, untuk selalu merespon dengan baik tuntunan-Mu ya Tuhan Roh Kudus, pimpinan-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan senantiasa dalam Tuhan. Kami juga belajar bahwa kuasa Roh Kudus bukan kuasa soal kesembuhan, kuasa soal berkat dan kuasa yang macam-macam, tapi kuasa yang merubah kami manusia-manusia yang berdosa ini menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, mari kita berdoa pada sore hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Bapa urapi hamba-Mu yang membawa firman, urapan Bapa mengalir dan kami menerimanya dan mendapat mencernanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Bapa berkati gembala sidang kami, Bapa Cahya dan Ibu Nancy Bapa beserta kedua anaknya. Urapi satu keluarga dengan heran, satu keluarga dipakai menjadi contoh bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan selalu memberi hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, kesehatan yang prima buat Bapak Cahya, Ibu Nancy dan kedua anaknya. Terima kasih ya Bapak. Bapak juga memberkati Bapak Heri, Tio dan Memi dengan ketiga anaknya ya Bapak. Bapak urapi dan pakai sebagai gembala sidang kami. Urapi dengan urapan yang luar biasa. Berkati dengan kasih Kristus. Diberikan kesehatan yang prima untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak. Bapak pakai hamba-hamba-Mu yang bertugas di GBI Hosana. Berikan hati yang benar-benar mau melayani Tuhan. Berikan satu kekuatan dan satu ingat-ingatan bahwa Yesus luar biasa. Bapak juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Bapak urapi anak-anak sekolah minggu, PRBI, WBI, semuanya Bapak berkati dengan kasih Kristus. Diberkati anak-anak jemaat-Mu dengan heran ya Bapak, kasih Kristus mengalir, urapan Bapak mengalir. Bapak tolong bangsa Indonesia ya Bapak. Berkati Bapak Presiden kami beserta keluarganya, diberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Diberkati kehidupannya dengan berkat Bapak yang heran. Diberkati bangsa dan negara Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di tangan Bapak, Indonesia ada di hati Bapak, Indonesia sudah dipeluk Bapak. Kasih Kristus mengalir. Lindungi kami anak-anak-Mu dari penyakit COVID ya Bapak. Berikan kami anak-anak-Mu kesehatan dan kekuatan selalu. Ingat Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Bapak. Bapak biarlah vaksin berjalan dengan lancar, di mana yang lansia sudah banyak yang divaksin juga Bapak. Memberikan kesempatan di bawah 60 tahun dan pemuda dan remaja diberikan vaksin yang luar biasa, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Lindungi anak-anak-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga ingat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Bapak tolong dan Bapak sembuhkan. Bapak juga mau mengurapi kami satu persatu dan mengingatkan kami untuk lebih setia dan taat kepada Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sempurnakan doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami menerima kekuatan, kemenangan, kasih sayang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah doa Rebu kita pada hari ini. Mari kita mau angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama berkata, Amin.